Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam kitab beliau Usul Salasah, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian, sesungguhnya wajib atas setiap muslim untuk mempelajari 4 perkara. Al-awwal al-ilm, yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, yaitu mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wassaniyah, kemudian yang kedua al-amalu bih, kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Wassalisah, kemudian yang ketiga ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu tersebut. Warrabi'ah as-sabru ala adhafih, kemudian yang keempat sabar, yaitu tabah dan tangguh di dalam menghadapi segala rintangan di dalam semuanya tersebut, di dalam mengamalkannya, di dalam berdakwah, ya. Dalilnya adalah surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya setiap manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasehati di atas kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran. Oleh karenanya, kaum muslimin, sebagaimana yang dijelaskan atau disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa ilmu adalah yang pertama harus dipelajari oleh seorang muslim. Karena tanpa ilmu, makna dari surat Al-Asr tersebut tidak bisa dijalankan dan pasti akan menjadi orang yang rugi. Karena selain orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian yang saling menasehati di atas kebenaran dan kesabaran, maka mereka pasti merugi. Dan untuk bisa beriman, beramal soleh, saling menasehati, itu butuh kepada ilmu. Orang kalau tidak berilmu, maka seluruh kehidupannya akan tidak memiliki makna. Apakah itu keyakinan, apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, haruslah didasari dengan ilmu. Apabila tidak didasari dengan ilmu, maka akan cenderung menggunakan akal dan hawa nafsu. Dan akal hawa nafsu manusia ini sangat lemah, kaum muslimin. Dan kita akan lihat sebuah video di mana ada seseorang yang dengan akalnya merasa bahwa apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan itu adalah sebuah kebenaran yang cukup kuat. Tapi ternyata begitu mudahnya pemikiran dan perkataan tersebut dibantah. Beberapa hari ini viral video sebuah acara yang menampilkan dialog santai antara Sujiwo Tejo dengan Ustadz Dasat Latif, ya, yang membahas banyak hal. Di antaranya permasalahan nikah beda agama. Dan terlihat Sujiwo Tejo ini hanya memainkan akal dan pikirannya saja untuk menguatkan pendapatnya. Tapi dengan jawaban dari Ustadz Dasat Latif, ya, dengan jawaban yang simple, itu sudah tidak berkutik Sujiwo Tejo ini, ya. Kita coba simak videonya. Kami sama agamanya, Ustadz. Ini sekalian, kalau seandainya saya dan istriku sekarang beda agama, saya akan tetap menikahinya, walaupun emang nggak setuju. Karena bagi saya cinta lebih besar dari keyakinan. Dan saya berprinsip bahwa alam semesta ini diciptakan atas nama cinta. Ya. Pertanyaan saya justru, apa pendapat Ustadz? MA tidak mengakui pernikahan beda agama. Padahal negara harus melindungi rakyatnya. Gimana kalau ada orang yang bunuh diri karena cinta dan karena nggak diakui? Ya, mohon maaf Bang, kalau kita berbeda. Kalau saya beda agama tidak bisa nikah. Karena salah satu tujuan hidup kita itu mencari ridha Allah. Saya hidup paling 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun. Bagi orang beriman, ini dunia hanya sementara. Nah, kalau saya ikut nafsu misalnya, ya, pendapat nafsu saya, yang penting saya cinta.
sampai seberapa lama cinta saya? Paling 70 tahun saya wafat. Ketika saya wafat tidak ikuti aturan agama, maka siallah hidup saya di akhirat. Yang saya anggap, yang saya bilang nih sorry, yang cinta beneran loh ya, bukan itu bisa mati. Ya. Mati itu artinya kalau nggak nikah itu. Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang yang dicintai. Iya juga, Mbak. Oke. Betul juga. Ya kan? Oke, baik. Terima kasih. Nah kaum muslimin, itu kan hanya jawaban yang simple dari Ustadz Dasat Latif. Tapi sudah bisa membuat Sujiwo Tejo ini diam. Karena apa? Karena pemikiran, keyakinan, perkataan yang berasal dari Sujiwo Tejo ini hanya dibangun di atas akal-akalan, dibangun di atas hawa nafsu, tidak di atas ilmu. Sehingga begitu mudahnya dipatahkan, meskipun tanpa dengan menyebutkan berbagai macam dalil. Karena memang tidak dibangun di atas ilmu. Dan akal hawa nafsu itu akan mudah sekali dipatahkan dengan akal dan hawa nafsu yang lain. Akan sangat mudah. Ya, meskipun Ustadz Dasat Latif ini tidak menjelaskan secara detail, tapi sudah bisa membuat pendapat Sujiwo Tejo ini patah. Kan seperti itu ya. Dan kaum muslimin, siapa bilang tidak boleh menikah beda agama? Ada yang membolehkan, ada yang boleh. Nikah beda agama itu ada yang boleh, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya yang pertama laki-lakinya haruslah muslim. Kalau perempuannya yang muslim maka tidak boleh. Ya. Dan lebih rinci silahkan simak video yang kita tampilkan judulnya ini. Linknya kami letakkan di kolom deskripsi. Karena penjelasan tentang permasalahan seperti ini cukup panjang dan tidak mungkin dibahas di sini ya. Dan banyak video-video yang menjelaskan fikih menikah beda agama. Silahkan cari. Tapi terlepas dari bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita non muslim, bagaimanapun menikah dengan pasangan yang seiman, sama-sama muslim, sama-sama beragama Islam, maka itu akan lebih membahagiakan. Karena memang tujuan menikah ini adalah untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan hanya sekedar memenuhi hasrat atau hawa nafsu terhadap lawan jenis saja. Dan cinta itu bukanlah pondasi terpenting bagi seseorang untuk dapat menjalin sebuah pernikahan. Dan tidak menjamin ya dengan cinta bisa langgengnya sebuah pernikahan. Maka pernikahan itu haruslah dibangun di atas pondasi ilmu, bukan cinta. Ya, akan kita bawa kemana pernikahan tersebut? Kalau sekedar cinta, maka benar kata Ustadz Dasat Latif, mau bertahan sampai kapan? 1 bulan, 2 bulan, mungkin masih bisa bersatu dengan alasan cinta. Tapi seterusnya akan semakin banyak permasalahan yang timbul. Apalagi kalau sudah punya anak, yang satu berusaha mendidik anak, mengajarkan kepada anak agama Islam, sementara yang satunya mengajak kepada kekafiran, kesyirikan. Maka akan sangat banyak sekali permasalahan. Dan mustahil bisa mencapai yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Padahal tujuan menikah itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Kalau kemudian setiap hari ribut kaum muslimin, maka dari mana bisa datang sakinah, mawaddah, warahmah? Sehari 5 kali yang satu mengajak, mendidik untuk sholat. Nanti di hari minggunya yang satunya mengajak ke gereja. Apakah masih bisa cinta? Mustahil. Kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin. Tapi seterusnya itu akan menjadi sebuah permasalahan yang panjang. Dan kalau sebuah pernikahan dibangun hanya di atas cinta buta, maka memang bisa seperti apa yang dikatakan oleh Sujiwo Tejo.
Kalau cintanya tidak terwujud, maka bisa bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Tapi apa dengan bunuh diri akan selesai masalah? Kalau bagi orang yang tidak punya ilmu, maka ini akan selesai dianggapnya. Tapi kalau orang yang berilmu, justru mereka akan mengetahui bahwa ini menjadi pintu masuk permasalahan yang tidak akan kunjung selesai. Orang yang meninggal karena bunuh diri, maka dia akan disiksa sebagaimana sebab dia bunuh diri tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab pada hari kiamat dengan cara dia membunuh dirinya tersebut. Dan bagi yang belum menikah, Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan, memberikan gambaran bahwasanya wanita itu dinikahi dengan beberapa perkara. Karena beberapa perkara. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, tungkahul mar'atu li arba, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidzatid din, taribat siyadak. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka kata Rasulullah SAW, maka pilihlah wanita yang taat beragama. Pilihlah karena agamanya. Niscaya engkau akan beruntung. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.